teman-teman, tahu nggak sih? Jadi pada tahun 2024, Bea Cukai itu telah menindak sebesar 31.275 kasus di bidang pabean dan cukai. Nah, untuk nilai kerugian barangnya itu sebesar 6,1 triliun rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 3,9 triliun rupiah. Nah, untuk salah satu contohnya itu ada penyelundupan ganja melalui paket bed cover dan juga mainan kucing sebesar 113 kg. Nah, kasus ini tuh terjadi pada tanggal 24 Juli 2024. Kasus ini tidak hanya menggambarkan kecanggihan modus kejahatan lintas negara, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya sistem pemeriksaan dan pengawasan bidang kepabeanan. Nah, apa aja sih peran Bea Cukai dalam mengungkap kasus ini dan bagaimana peran sistem pemeriksaan serta pengawasan dalam mengungkap kasus sebesar ini? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Kasus penyelundupan narkotika yang berhasil diungkap oleh Bea Cukai ini berakar dari perdagangan gelap narkoba lintas negara yang semakin marak memanfaatkan jasa pengiriman paket sebagai modus operasi utama. Dalam kasus ini, sebanyak 113.657 gram ganja asal Thailand diselundupkan ke Indonesia yang tersembunyi dalam barang-barang sehari-hari seperti bed cover dan alat bermain kucing, dan ditemukan di dua lokasi berbeda, di Bekasi, Jawa Barat, dan di Jakarta Timur. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta yang mencurigai sebuah paket kiriman dari Thailand yang diduga berisi narkoba. Ini diawali ketika petugas gabungan melakukan pengerusan kepada AS pada tanggal 25 Juli 2024 di gudang Bandar Soekarno-Hatta. Hal ini dilakukan setelah ditemukan kecurigaan oleh petugas Bea Cukai yang pada paket yang dikirimkan pada hari Rabu 24 Juli 2024 dari Thailand. Setelah dilakukan peringkusan, setelahnya petugas gabungan melakukan kontrol delivery ke Bekasi, Jawa Barat untuk menemui MM yang merupakan penyuluh dari AS. MM sendiri merupakan pemilik dari PT SAP. Setelah dilakukan kontrol delivery dan menemukan MM, ditemukan di Jawa Barat sebanyak 5 karung yang berisikan 10 bed cover yang di mana di dalamnya adalah ganja dari Thailand. Setelah itu dilakukan pula peringkusan dan penggerebekan di ruko Jakarta Timur. Setelah dilakukan peringkusan, ternyata ditemukan pula sebanyak 32 kardus yang berisikan 154 bungkus ganja, yang dimana total dari secara keseluruhan adalah sebanyak 81 kg. Sehingga apabila digabungkan, maka dari ganja yang ditemukan oleh petugas gabungan tersebut sebanyak 113 kg. Jaringan dan pelaku. Yang pertama itu ada BN. BN itu sebagai DPO. Nah, jadi si BN ini dia itu warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang masih berstatus sebagai buron. Yang kedua itu ada AS. AS ini sebuah kurir yang ngambil paketnya itu di gudang Soekarno-Hatta yang kemudian tadi itu ditangkap. Yang ketiga ada MM. MM ini pemilik PT CAS, yaitu perusahaan importir yang menyuruh si AS ini mengambil paket dan akhirnya ditangkap di Bekasi dalam kontrol delivery. Nah, karakteristik jaringannya ini, sindikat ini merupakan jaringan transnasional yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai kurirnya. Si BN ini sebagai penghubung dari Thailand. Ganja ini dikirim dari sebuah negara yang sudah melegalkan ganja, dan ganja ini transit di RI sebelum dikirimkan ke tujuan akhirnya, yaitu di Liverpool, Inggris. Intensif pelaku. Menurut BNN, AS dan MM ini dijanjiin dibeliin sebuah mobil yang harganya itu lebih dari 300 juta dan sebuah smartphone jika misi untuk mengirimkan si ganjanya ini berhasil. Jadi teman-teman, dari kasus yang telah dijelaskan tadi itu mencerminkan langsung penerapan deteksi awal atau profiling, pemeriksaan fisik, dan juga X-ray terhadap barang kiriman dari luar negeri. Kita akan membahas yaitu yang pertama dari tahap deteksi awal atau profiling, yang dimana pada tahap ini tim Bea Cukai telah melakukan deteksi awal terhadap barang kiriman dari negara yang dianggap rawan, yang dimana pada kasus kali ini yaitu barang kiriman atau paket yang berasal dari negara Thailand.
Kemudian juga tim intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta telah mencatat adanya kejanggalan terhadap paket kiriman dari negara Thailand tersebut, yang mana tahap awal ini memicu adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap paket tersebut, yang mana tim Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga X-ray terhadap paket yang diklaim berisi bed cover dan juga mainan kucing tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga X-ray, yang mana hasil pemeriksaan ini ditemukan bahwa ternyata terdapat ganja yang tersembunyi dalam paket yang diklaim berisi bed cover dan juga mainan kucing tersebut. Kemudian pada kasus ini tim Bea Cukai juga berkoordinasi atau bekerja sama bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN dan juga pihak kepolisian. Kerjasama ini bertujuan untuk merancang strategi pengawasan dan juga tindakan yang lebih efisien untuk mengungkap kasus ini. Kemudian juga pada kasus kali ini tim Bea Cukai menggunakan anjing pelacak atau unit K9 dalam pengungkapan kasus ini, yang mana anjing pelacak Bea dan Cukai ini efektif melacak dan menemukan adanya ganja tersembunyi di ruko yang berlokasi di Jakarta Timur. Yang terakhir ada dampak dan sanksi hukum. Yang pertama, potensi penyelamatan jiwa. Dengan menggagalkan penyeludupan 113,6 kg ganja dari Thailand, Bea Cukai dan BNN berhasil menyelamatkan 340.000 orang dari kemungkinan kecanduan dan dampak buruk narkoba. Yang kedua, ada potensi penghematan biaya rehabilitas. Aksi ini juga mencegah negara mengeluarkan sekitar 545 miliar untuk rehabilitas para pengguna jika ganja itu sempat beredar. Yang ketiga, ada sanksi hukum. Pelaku bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika karena jumlah ganja yang diselupkan sangat besar. Sekian penjelasan materi untuk kasus kepabeanan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.